Selamat kita kembali bertemu dalam pelajaran agama. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kalau kami akan belajar dalam materi banyak kekuranganku, tapi Tuhan menerimaku. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus menerangi seluruh alkab bibirkan kami. Kami memahami semua materi pada hari ini. Terpujilah nama-Mu dan nama Yesus. Amin. Anak-anak kita belajar dalam materi banyak kekuranganku, tapi Tuhan menerimaku. Dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 7 dan Roma 3 ayat 23 serta Roma 5 ayat 12. Materi pada hari ini yang mengatakan bagian A, manusia berdosa dan akibatnya. Itu terdapat dalam Kejadian 2 ayat yang 8 sampai kepada pasal yang ketiga. Manusia diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden. Tetapi ada 3 hal yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama, Allah memberikan berkat. Manusia diberikan kebebasan untuk menikmati segala sesuatu yang ada di Taman Eden. Jadi mereka bisa menikmati apa saja yang ada di Taman Eden itu. Manusia diberikan kuasa untuk menjalankan dan pemerintahan, yaitu kuasa atas segala alam ciptaan Allah. Kemudian yang bagian kedua, Allah juga memberikan perintah kepada manusia, yaitu memenuhi dan menaklukkan bumi. Diberikan kuasa untuk memerintah segala ciptaan Allah itu dengan menjaga, memelihara, merawat, melestarikan, dan mengusahakan taman itu. Allah juga memberikan perintah kepada manusia untuk memberikan nama semua ciptaan Allah. Kemudian dia juga diperintahkan untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkan bumi. Yang ketiga, Allah memberikan larangan kepada manusia, yaitu semua pohon dalam taman ini boleh dimakan dengan bebas, kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ada satu yang tidak boleh dimakan oleh manusia itu, yaitu tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, apakah manusia mentaati larangan Allah? Dalam pasal 3 dikatakan manusia tidak taat pada perintah dan larangan Allah. Dalam Timotius 1 ayat 2, pasal 2 ayat 14 dikatakan Hawa itu, manusia itu tergoda oleh bujukan iblis yang memakai tubuh ular. Allah tidak menciptakan bahwa ular itu jahat ya. Waktu zaman Adam, manusia diciptakan mengelola bumi dan hewan-hewan diciptakan mereka saling menyayangi satu dengan yang lain. Tetapi iblis menggunakan atau memakai tubuh ular untuk menggoda manusia agar manusia itu jatuh ke dalam dosa. Iblis tidak suka manusia itu bersekutu dengan Allah. Dia mau manusia itu melawan Allah. Akibat dosa, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Dosa itu menjalar ya, menyebar luas secara pribadi, kolektif dan universal di dalam Roma 5 ayat 12. Roma 3 ayat 23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hawa yang jatuh dalam dosa dan Adam juga, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Mereka menyadari bahwa mereka telanjang, mereka malu, mereka takut. Nah, makanya mereka bersembunyi. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa yang menjalar itu yang mengakibatkan Kain itu membunuh Habil adiknya. Karena apa? Karena iri hati. Dan juga dosa itu menjalar secara universal. Di dalam contoh Menara Babel, itu melambangkan keangkuhan diri manusia yang mau menyamai Tuhan, membangun menara setinggi langit. Allah mengacaukan bahasa mereka dan mereka kemudian tercerai-berai menjadi bahasa-bahasa yang tidak dipahami satu dengan yang lain. Dalam Kejadian 11 ayat yang ke-1 sampai 9. Bagaimana dengan kehidupanmu? Apakah ada iri hati yang melingkupi hatimu? Apakah ada keangkuhan diri melingkupi kehidupanmu? Kita harus waspada. Di situ iblis sudah mengintip kalau ada iri hati dan ada keangkuhan diri. B. Kekurangan dan kelemahan manusia 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Manusia diciptakan ada kekurangan dan kelebihannya ya. Manusia karena tercipta dari debu tanah. Nah, debu tanah menggambarkan bahwa manusia itu tidak kekal. Tidak kekal itu berarti manusia itu tidak akan ada selamanya. Dia akan mengalami kematian menghadap pada penciptanya. Kemudian manusia itu sempurna karena memiliki kekurangan atau kelemahan. Adalah keterbatasan yang dimiliki manusia.
secara jasmani. Nah, tadi tidak sempurna secara jasmani ya. Ada yang cacat tubuhnya ya secara permanen, ada lain sebagainya. Kemudian juga kekurangan manusia secara rohani. Kekurangan manusia itu iri hati, dengki, sakit hati, kepahitan dan lain sebagainya. Keterbatasan manusia itu atas izin Allah agar manusia belajar rendah hati, bisa merasakan kasih Allah dalam hidup manusia. Allah itu begitu kasih kepada manusia yang berdosa itu tidak ingin menjadi binasa ya. Ya Allah memberikan janji keselamatan. Itu tertera dalam Kejadian 5 Kejadian pasal yang ketiga ayat yang kelima. Nah, janji yang pertama diucapkan oleh Allah kepada manusia itu disebut janji induk. Yesus Kristus diutus Allah untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan yang kekal. Kita bisa tahu dan kita bisa baca dalam Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, karena demikian kasih Allah kepada dunia sehingga Ia mengaruniakan Putra yang tunggal supaya manusia tidak binasa ya, yang percaya menjadi selamat. Nah, Yesus sebagai perantara memperbaiki hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak karena dosa. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan Allah selalu merencanakan keselamatan bagi manusia, tapi manusia selalu merusaknya dengan melakukan dosa. Roma 3 ayat 23 sampai 26, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, yang Kristus menjadi jalan pendamai antara Allah dengan manusia. Sekian dan terima kasih, selamat belajar dan selamat mengerjakan segala tugas-tugas kalian yang ada. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pertemuan hari ini. Engkau Allah Roh Kudus menerangi seluruh akal pikiran kami. Biarlah kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu, dapat mengerjakan semua tugas-tugas diberikan dengan baik dan benar. Berkati semua kami Tuhan dalam hari ini, seluruh pekerjaan dan pekerjaan yang kami jalani hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.